Shalom saudaraku yang terkasih, di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, saya menyapa, saya berharap setiap pendengar renungan gereja santapan rohani kita setia dan kita tetap dalam perlindungan Tuhan tentunya. Dan sebelum kita mendengarkan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa dalam surga, terima kasih kami mau mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu, berkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jangan takut, aku menyertai. Itulah tema renungan kita pada hari ini yang terambil dalam Yesaya 41 ayat 10. Beginilah firman Tuhan. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Saudara, suatu kali ada seorang anak kecil yang berjalan di tempat yang gelap. Ia ketakutan, ia menangis, ia teriak. Tapi kemudian di tempat yang gelap itu datanglah sosok yang ia kenal. Kemudian ia memegang tangan orang itu, ia yakin dan ia percaya. Menurut saudara, kira-kira siapa orang yang digenggam oleh anak kecil ini? Tangan yang ia genggam adalah tangan ayahnya sendiri. Walaupun gelap, anak kecil ini bisa mengenali ayahnya. Dimulai dari postur tubuh sampai cara ia berjalan. Kenapa anak kecil ini bisa mengenali ayahnya? Karena ia setiap hari selalu bersama dengan ayahnya. Dan ia bahkan percaya dan yakin bagaimana ayahnya membimbing dia, bagaimana ayahnya memperlakukan, bagaimana tangan ayahnya sendiri. Ia bisa merasakan itu. Walaupun di tempat gelap, ia tidak perlu merasa takut. Karena ia yakin di tempat gelap ayahnya pasti akan melindunginya senantiasa. Saudara yang terkasih, kehidupan kita juga demikian. Hidup ini tidak selalu terang benderang. Kadang ada yang namanya kita hidup di dalam kegelapan yang seolah-olah semua masalah itu datang bertubi-tubi. Ada ketakutan, ada kecemasan. Namun Allah berkata, jangan takut sebab aku menyertai engkau. Jikalau kita melihat latar belakang kitab Yesaya, tulis di masa Israel mengalami pembuangan dan penderitaan. Di tengah-tengah penderitaan itu mereka merasa bahwa Tuhan meninggalkan mereka. Seolah Allah tidak lagi peduli dengan segala sesuatu yang mereka alami. Pasal 41 adalah penghiburan bagi bangsa yang sedang takut menghadapi bangsa-bangsa kuat di sekitarnya. Di dalam segala penderitaan yang dialami oleh orang Israel, Tuhan menyatakan bahwa Dia adalah Allah yang setia, yang tidak meninggalkan mereka. Bahkan di tengah situasi sulit sekalipun, di tengah kondisi yang mungkin menurut manusia mereka tidak sanggup, tapi Tuhan berkata, Ia menyertai. Arti Tuhan menyertai artinya Tuhan hadir dalam situasi keadaan apapun. Menyertai bukan berarti jalan kita akan selalu mulus, tetapi Allah ada di tengah-tengah segala badai kehidupan yang kita hadapi. Allah bukanlah penonton penderitaan kita, melainkan Ia adalah Allah yang hidup, Allah yang sanggup menolong saya dan saudara sekalian. Tuhan menopang kehidupan kita dengan kuasanya yang dahsyat, yang mungkin kita sendiri tidak pernah terpikirkan, tapi Tuhan sanggup menolong kehidupan kita, apapun situasi keadaan kita. Kalau kita melihat di dalam ayat 10, ada kata aku akan meneguhkan. Kata meneguhkan dan menolong dalam ayat ini menunjukkan tindakan aktif Allah yang menopang kehidupan umatnya. Tuhan memberikan kita kemenangan yang pasti, bukan kemenangan yang palsu. Penyertaan Tuhan bukan hanya untuk hari ini, tetapi membawa kita pada janji kemenangan di masa depan. Itu sebabnya saudaraku, kalau kita melihat janji Allah ini digenapi dalam kehidupan orang Israel.
mereka diselamatkan oleh Tuhan. Walaupun kemudian setelah itu mereka harus dihukum lagi karena pemberontakan mereka, karena mereka tidak setia mengikut Tuhan. Itulah yang terus terjadi dalam kehidupan orang Israel. Ketika mereka taat, Tuhan akan memberkati kehidupan mereka. Tetapi ketika mereka melakukan kesalahan, maka Tuhan kemudian akan menghukum mereka. Setiap kesalahan yang dilakukan oleh orang Israel selalu ada yang namanya konsekuensi. Baik itu konsekuensi ketika mereka taat, Tuhan akan memberkati, dan ketika mereka tidak taat, Tuhan akan menghukum. Dan setiap hukuman Tuhan itu tujuannya baik. Saudaraku yang terkasih, janji ini bukan hanya diberikan kepada orang Israel, tetapi juga itu diberikan kepada saya dan saudara yang sedang mendengarkan saat ini. Ketika saudara bisa mendengarkan renungan ini, berarti janji itu telah sampai kepada saudara dan Bapak Ibu sekalian. Allah yang adalah Immanuel, salib dan kebangkitan di kayu salib, Yesus menunjukkan bahwa Ia rela menyertai kita sampai titik terdalam penderitaan manusia. Dengan kebangkitannya, Ia menjamin kemenangan setiap orang yang percaya kepadanya. Saudara yang terkasih, saat ini Tuhan Yesus tidak ada secara fisik dan kita tidak bisa melihat. Tetapi ada Roh Kudus yang tidak pernah meninggalkan kita. Itulah janji Tuhan, bahwa ketika Ia pergi, Ia akan mengirimkan seorang penolong. Dan penolong itu adalah Roh Kudus. Saudaraku, apapun perjalanan kehidupan kita hari ini, apapun keadaan kita hari ini, percayalah bahwa Allah yang menyertai bangsa Israel adalah Allah yang sama yang menyertai saya dan saudara. Itu sebabnya janganlah takut untuk melangkah, janganlah kita takut untuk percaya dan yakin kepada Allah yang kita sembah. Jangan ragu untuk terus datang kepada Dia. Percayalah, Allah kita adalah Allah yang hidup dan Allah yang memberikan kemenangan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh meneguhkan kami, yang boleh memberitahukan kepada kami bahwa kami memiliki Allah yang hidup, Allah yang dahsyat, Allah yang sanggup melakukan segala sesuatu dalam hidup kami. Ajar kami untuk terus percaya dan yakin bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.